Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau mereview nih ya hasil pemasangan dari kaliper KTC Kitaco 4 piston mini ya. Dan sebelum aku lanjutin review dari kaliper ini dan pembuatan bracket ini, kalian selebihnya itu nonton dulu ini ya video proses pembuatan bracket dan pemasangan ini semua ya teman-teman. Ini videonya bisa kalian tonton. Nah, ini tinggal dibalik aja ya, shock breakernya dari yang kiri dipindah ke kanan dan sebaliknya, kanan dipindah ke kiri. Ini proses pengemalan bracket kalipernya ya, pakai kertas ataupun karton itu bisa aja, tinggal dimal disesuaikan kebutuhan seberapa untuk disnya ya. Nah, kalau pipa ini tuh nantinya ke as roda ya, buat bis-bisannya pengganti ring. Tapi kalian jangan pakai ring ya, nanti motornya nggak bisa gerak, nggak bisa muter bannya. Nah, ini tinggal digambar di atas plat besinya ya, pakai kapur ataupun spidol atau apa terserah. Nah, setelah digambar itu langsung dibuat dratnya dulu ya, pemotongannya nanti pembuatan dratnya dulu ini teman-teman. Nah, ini dibuatkan jalur untuk keluar masuknya baut ya, dibuatkan drat di bracket kalipernya, pakai ukuran, nanti bautnya pakai ukuran 12 ya teman-teman. Di drat semua keempat lubangnya itu. Nah, setelah pembuatan lubang untuk baut drat, langsung dipotong ya hasil mal-malannya tadi, hasil gambarnya di atas plat besinya pakai gerinda biasa ini. Nah, ini ternyata itu nggak bisa ngerem teman-teman, harus pakai master rem kayak Brembo yang udah aku beli. Ini lanjut ke hari berikutnya ya untuk proses pemasangan master remnya itu sendiri. Nah, ini proses pencopotan rem depan dan rem belakang ya, dan dicopot semua sistem CBS nya. Yang dipakai itu nanti kabel rem belakangnya aja.
karena motorku CBS ini kan harus dilepas ya CBS nya ya. Nah untuk proses pemompaan ini nggak bisa aku rekam ya karena itu lama, hampir 1 jam itu sampai capek semua tangannya. Langsung saja itu udah ketemu skalanya di videonya ya. Ini udah penting dadi ngono lah. Pas bleeding ini sithik ceret. Dan yang kiri itu tanpa memotong itu ya bracket spion bawaannya. Nah oke, kalau udah nonton videonya proses pemasangannya, kita lanjutin nge-review ini ya. Yang pertama itu aku ini rubah kalipernya di sebelah kanan ya, asalnya kan di sebelah kiri. Nah caranya itu cukup mudah teman-teman, dengan cara ini ya. Ini asalnya itu skok yang sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan, terus yang sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri ini ya. Seperti ini kalau kalian lihat itu. Nah ini juga ada tonjolannya ini asalnya di sebelah kanan ya teman-teman. Terus untuk apa, untuk ini pakai bis-bisan tambahan ya, ini ya besi ini tebalnya itu mungkin ini 1 milian ada ini. Terus ini as rodanya itu nggak bisa pakai as roda probol, harus pakai as roda yang orinya ya. Tapi ini masih kurang, kena separuh doang ini asnya. Untuk yang sebelah kanannya sendiri ini ada bantalan ganjelan ini ya. Nah ganjelannya itu 2 milian lah kurang ini kalau nggak salah ini. Nah seperti itu teman-teman prosesnya. Dan untuk ini bracket kalipernya ini dengan ketebalan kurang lebih 4 mili ya ini ya. Ini mungkin 4 milian lah ini ya. Dan ini pakainya drat 12 ya, ini atas bawah. Terus di dalamnya sini ada ganjelannya lagi. Ini itu pakai laher ya, isinya laher. Atas bawah ini pakai isinya laher semua. Ini buat biar bisa sepan segini lah teman-teman, biar bisa presisi pemasangan kalipernya. Untuk kaliper itu sendiri ini bautnya itu, baut kalipernya sendiri itu 14. Untuk baut dratnya itu, jadi baut dratnya itu baut 12 ya teman-teman.
Jadi ini ngedratnya di drat, bukan ngedratnya ini di bracket kalipernya, bukan di kalipernya ini sendiri. Dan buat untuk penyetelannya ini bentuknya aneh teman-teman. Ini nyetelnya sangat susah sekali, sampai aku harus beli master rem lagi ya, yang merek Brembo itu, yang KW Brembo Izumi, untuk agar bisa nyetel si angin-anginnya ini. Karena yang master rem standar itu nggak ada setelan ini ya, setelan pembuangan angin sama pembuangan olinya itu nggak ada. Jadi kalau pakai master rem standar itu susah. Nah ini aku master rem beli 200.000, udah ada bracket buat tabung rem, terus ada tabungnya, ada buat spionnya juga ini di dalam sana kanan kiri. Dan ini cuma nambahin bikin bracket spion ya. Kok bikin beli jadi bracket spion. Dan kalau untuk yang sebelah kiri ini tuh nggak cowok bodi sama sekali ya, masih aman. Terus bracket spionnya masih pakai bawaan yang asli. Cuma kalau yang kanan ini cowok bodi, pasti harus cowok bodi ya ini ya. Nah kalau teman-teman mau pengen merubah pengereman Matic Honda dari yang sebelah kiri jadi sebelah kanan, kalian bisa pakai ini ya, pakai kaliper standar aja kayak CBR ataupun Supra. Yang sebelah kanan itu bisa, daripada pakai kaliper seperti ini tuh susah nyetelnya teman-teman. Mending pakai kaliper standar aja biar bisa pakai master rem standarnya, biar nggak ngeluarin biaya yang banyak lah. Ini kaliper aku beli 430, terus ini disnya itu katakanlah 100.000. Dan ini udah bawaan, ini udah bawaannya. Bikin bracketnya itu kemarin habis 50 ribuan. Terus hari keduanya itu nyetel master rem itu sendiri ya, habis 35.000 teman-teman. Jadi total untuk jasa pembuatan bracket kaliper dan nyetel itu angin-angin ini nih itu total 85 ribuan lah. Dan ini juga presisi teman-teman, di bannya itu sama spakbor itu center ya, di tengah ini. Terus apa lagi ya, nah ini kan nanti tinggal aku cat lagi nih, karena catnya ini udah retak-retak ini, karena dulu warna dasarnya mereknya beda warna sama warna utama, pakai pilok yang warna utamanya ini pakai Sapporo. Kalau bautnya ini tutup, ini hanya cover ya teman-teman, ini cover. Kalau ini AC trouble-nya ini pakai drat 12 semua ya, ini 12. Dan ini juga udah bisa ngerem teman-teman. Kemarin itu buat ngerem itu sangat susah, ngeblong terus ya, ini udah bisa ini. Mungkin videonya cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya, serta nyalakan tombol loncengnya, dan share konten ini ke teman-teman kalian ya jika bermanfaat.